Dalam hadis ini ada lagi wa alladhi saqata min mu'aykib fi bi'ri aris. Cincin inilah yang terjatuh dari tangan Mu'aykib di telaga Aris. Siapa Mu'aykib ini? Mu'aykib ini ibu sekalian adalah namanya Mu'aykib, dan itu dia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Namanya Mu'aykib bin Abi Fatimah Ad-Dawsi. Ini termasuk orang awal-awal Islam, dan bahkan dia ini hijrah 2 kali. Karena dia hijrah ke Habsyah dan juga hijrah ke Madinah, maka dia disebutlah wahajar al-hijratain. Dia sudah pernah hijrah 2 kali hijrah. Kemudian wasyahida Badran, dan dia ikut dalam peperangan Badar. Awalnya dia ini hamba sahaya Utsman, lalu dimerdekakan dia oleh Utsman. Sebenarnya cincin itu jatuh dari tangan Mu'aykib, cuman disebut kepada nama Utsman karena Utsman menyerahkan kepada Mu'aykib. Lalu dari tangan Mu'aykib jatuhlah cincin tadi. Jadi cincin itu sering dikasih oleh Utsman kepada Mu'aykib. Kenapa kok ada di tangan Mu'aykib? Sebenarnya ini pakai Utsman, tapi kayaknya Utsman jarang-jarang dia pakai. Jadi kalau tidak dia pakai, diserahkannya kepada Mu'aykib untuk menjaga ya cincin ini. Kalau tiba-tiba ada keperluan untuk stempel, lalu cincin itu diminta dari Mu'aykib oleh Utsman. Jadi cincin itu ada di tangan Mu'aykib. Oleh karena itu Mu'aykib sering memakainya. Utsman cuma, Bapak Ibu sekalian, mengambil cincin itu kapan-kapan. Nah inilah sebenarnya yang menjatuhkan itu terjatuh di tangan siapa? Maka dari hadis Ibnu Umar ini bahwa cincin itu jatuh ke telaga itu adalah dari tangan Mu'aykib ketika dia bermain atau duduk sehingga karena dia bermain, atau juga banyak analisa di sana. Mungkin Utsman dengan Mu'aykib ada ketika itu di sumur. Utsman dulu di sini, maka ketika itu ditangankan oleh Utsman, dari tangannya diserahkannya kepada Mu'aykib. Mu'aykib ambil, jatuh dari tangan Mu'aykib cincin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib Masjid
Masjid Nurul Fajar, Hafizahumullah Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita pada maghrib ini ke majlis ilmu kita. Tentu semuanya ini adalah atas dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis ilmu kita sebagaimana biasanya adalah majlis ilmu yang mulia, membahas tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang berkenaan dengan sosok pribadinya, dirinya, fisiknya, dan juga akhlaknya dan peri kehidupannya, yang mana disusun oleh Imam At-Tirmidzi dalam bukunya yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Baik Bapak Ibu sekalian, pada minggu yang lalu atau Jumat yang lalu kita membaca hadis riwayat tentang bagaimana Rasulullah memakai cincin. Pertama, di mana beliau memakai cincin di antara dua tangannya. Maka kita sudah membaca beberapa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, di antaranya dari Ali bin Abi Thalib menceritakan Rasulullah SAW memakai cincin di tangan kanannya. Kemudian juga dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, beliau juga menceritakan karena Rasulullah SAW yatakhattab fi yamini. Rasulullah SAW memakai cincin di tangan kanannya. Kemudian ada lagi sahabat Rasulullah, yaitu Jabir bin Abdullah. Beliau juga menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattal fi yamini. Sesungguhnya Rasulullah SAW memakai cincin di sebelah kanannya. Tiga sahabat. Kemudian terakhir kemarin kita juga jelaskan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dia berkata, diriwayatkan oleh As-Sals bin Abdullah. Abdullah ini menceritakan bahwa aku telah pernah melihat Ibnu Abbas memakai cincin di sebelah kanannya. Dan saya yakin bahwa dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattab bi yaminihi. Saya telah melihat Rasulullah SAW memakai cincin di tangan kanan. Ini semua Bapak Ibu sekalian menunjukkan kepada kita riwayat-riwayat ini bahwa Rasulullah memakai cincin di tangan kanan. Kemudian ada riwayat yang menjelaskan di tangan kanan itu di jari yang mana, yaitu di jari khunsur. Khunsur itu adalah jari kelingking. Kemudian hadis Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar ini menceritakan bagaimana Rasulullah SAW memakai cincin. Jadi dia sebelah kanan, tetapi bagaimana dia memakai cincinnya itu? Matanya ke atas atau ke bawah? Maka Abdullah bin Umar menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu wa naqasha fihi Muhammadur Rasulullah wa naha an yanqusha ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata min Mu'ayyib fi bi'ri Aris.
Ini hanya beberapa pelajaran kita ambil di sini. Pertama, Abdullah bin Umar, dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW memakai cincin, yang mana cincin itu dibuat dari perak. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah memakai cincin. Itu pertama. Yang kedua, cincin Rasulullah itu terbuat dari perak. Yang kedua, waja'ala fassahu mimma yali kaffahu. Kemudian mata cincinnya itu dia taruh di sebelah tapaknya, arti di bagian tapak telapak tangannya. Jadi bukan di atas jarinya. Berarti kalau bahasa kita itu terbalik pakai cincin kita. Balik, maka matanya ke telapak tangannya. Berarti itu kan cara Rasulullah memakai cincin itu. Waja'ala fassahu mimma yali kaffahu. Kemudian wa naqasha fihi Muhammadur Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengukir di cincinnya itu kata kalimat Muhammad Rasulullah. Ini sudah kita bahas juga tentang. Jadi ini pelajaran yang keempat dalam hadis ini, yaitu dalam cincin Rasulullah itu terdapat tulisan Muhammad, ukiran Muhammad Rasulullah, dan itu dari perak. Kemudian hadis ini menambahkan, ada tambahan, wanaha ayyam kusya ahadun alaihi, dan Rasulullah melarang orang membuat tulisan ukiran di cincinnya Muhammad Rasulullah. Berarti Rasulullah melarang, kata Abdullah bin Umar, apabila kita membuat cincin jangan ditulis di situ Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, menunjukkan bahwa Muhammad Rasulullah itu hanya khas untuk cincin Rasulullah SAW. Apalagi tujuan Rasulullah memakai cincin itu adalah untuk menjadi stempel. Maka stempel itu tentu khusus, tidak boleh sembarang orang. Jadi kalau sembarang orang membuat Muhammad Rasulullah, nanti nulis surat atau apa isi suratnya, stempelnya Muhammad Rasulullah. Jadi pemalsuan. Ini menunjukkan bahwa jangan orang memakai stempel orang lain. Maka masing-masing memiliki stempel sendiri. Bisa saja kan orang memakai cincin stempel apa ada tulisan Muhammad Rasulullah, bukan untuk menjadi stempel bagi dia, tapi untuk mengambil barakah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, kemudian cincin yang ini kata Abdullah bin Umar, wa huwa alladhi saqata min mu'aykid. Jadi cincin inilah yang gugur ataupun yang terjatuh dari tangan Mu'aykib di Telaga Aris. Kita sebelum ini ada hadis yang menjelaskan bahwa cincin Rasulullah SAW itu, Bapak Ibu sekalian, setelah dia meninggal itu dipakai oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dipakai oleh Umar. Setelah Umar wafat dipakai oleh Utsman. Dalam hadis yang kita pernah baca, kemudian dari tangan Utsman cincin itu jatuh. Kalau dari hadis yang lalu dijelaskan Umar lagi duduk-duduk di mulut sumur Aris itu, kemudian dia mainkan cincin itu. Nah, mungkin dia main-mainkan terjatuh. Kemudian berusaha dia mencari ke bawah, bahkan dia kerahkan orang untuk mencarinya. Beberapa
bahkan sempat pula dikeringkan air sumur itu untuk mencari cincin Rasulullah. Tapi cincin itu tidak ada. Jadi kalau ada orang sekarang yang mengaku bahwa inilah cincin Rasulullah dan disimpan di museumnya, itu dipastikan Bapak Ibu cincin dibuatnya sendiri itu bukan yang dipakai Rasulullah. Karena sahabat sudah menyatakan bahwa cincin itu hilang di telaga Ali. Telaga Ali sudah ditimbun dengan perluasan Masjid Quba. Karena dia dekat Masjid Quba, akan beberapa meter dari Masjid Quba itu ada sumur. Nah, sekarang nggak ada lagi sumur itu, bekasnya pun nggak ada lagi. Tapi boleh katakan arah ke belakang. Jadi Imam Nawawi mengatakan mengomentari hadis ini bahwa lam ya'mur Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dzalika bi syai'. Ini mengomentari di mana posisi mata cincin itu, apakah ke atas atau ke bawah. Jadi Imam Nawawi mengatakan itu kan yang diceritakan Abdullah bin Umar yang nampak oleh dia. Dia lihat Rasulullah itu pakai cincin matanya ke telapak tangannya. Tapi dia tidak menceritakan kalau Rasulullah melarang ataupun memerintahkan, tidak boleh begitu. Cuma dia lihat. Maka Imam Nawawi mengatakan dalam hal ini ulama berkomentari bahwa Nabi tak pernah menyuruh meletakkan mata cincin di sebelah dalam. Oleh karena itu, karena tidak ada perintah dan tidak ada pelarangan, maka Imam Nawawi menyebutkan boleh hukumnya menjadikan mata cincin bagian atas cincin itu di telapak bagian telapak tangan. Dan kata Imam Nawawi, wa kami as-salafu bil wajhain. Generasi salaf dulu itu melakukan kedua-duanya. Ada yang meletakkan di atas, ada yang meletakkan di bawah. Jadi Abdullah sendiri yang menyatakan bahwa dia melihat Rasulullah memakai cincin itu bagi matanya itu dia di dalam telapak tangan. Tapi kalau yang lain-lain tidak menceritakan bahwa mata cincin Rasulullah itu di luar. Oleh karena itu ini menunjukkan berarti kadang-kadang Rasulullah pakai matanya ke dalam di telapak tangan, kadang-kadang di luar. Berarti kedua-duanya kata Imam Nawawi boleh. Bahkan generasi sahabat dan ulama salaf mengamalkan kedua-duanya. Itu kata Imam Nawawi. Di antara siapa yang diriwayatkan di antara ulama sahabat yang memakai cincin tapi mata cincinnya di atas, bukan di telapak tangan. Wa mimman ittakhadahu fi zahiriha, yaitu di bagian atas, Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas memakai cincin. Dan dia memakai cincin, dia taruh cincin itu, matanya itu di bagian atas punggung, bukan di telapak tangan. Qalu walakinnal batina afdal ibtida'an bihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulama banyak berkomentar kata Imam Nawawi, meletakkan batu cincin atau bagian atas cincin itu di bagian telapak tangan itu lebih afdal. Apa alasannya? Ibtida'a bihi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasul. Kemudian kalau dia ditaruh katanya di bagian dalam, wali annahu aswan li fasli, dia lebih terjaga, tidak cepat rusak, kemudian lebih selamat. Kemudian juga kalau ditaruh bagian dalam itu menjaga hati. Kalau bapak punya batu cincin mahal sekali, taruh di punggung,
rasa apa itu? Lihat cincin saya. Apalagi harga mata cincin itu 1 miliar. Nah, kan gini kan terus ya kan? Sengaja. Kalau cerita sama orang di pegang-pegang, kan? Artinya ingin ngasih tahu orang cincin saya ini mahal. Kita kan apa yang kita pakai itu berusaha, apalagi membawa kita sifat sombong, merendahkan orang lain, kemudian berbangga-bangga. Maka di sini ada, jadi ulama memberikan alasan kenapa meletakkan batu cincin itu, mata cincin itu bagian ke telapak tangan terbalik pakai cincin itu lebih afdal. Ya salah satu menjaga supaya tidak membawa sifat ujub, membanggakan apa itu. Itu komentar Imam Nawawi. Ini menjelaskan cara memakai cincin, di mana posisi mata cincin itu ditaruh di punggung tangan itu atau di telapak tangan. Tapi orang kalau kita sekarang kalau taruh di punggung malah telapak tangan aneh bilang-bilang. Katakan orang memakai di punggung. Tapi itulah mereka. Tapi yang masalah, jadi yang jelas masalah ini tidak ada larangan. Boleh di punggung, boleh di. Cuman berarti perbedaannya cuma di dalam masalah afdolnya saja. Jangan nanti datang orang dia pakai cincin punggung ditaruh di atas, kamu tidak sunnah. Yang begitu. Nah, Abdullah bin Abbas sendiri dia pakai cincin ditaruhnya pada cincin itu di punggung. Abdullah Abbas itu ya ulama, suatu sahabat yang sangat ketat dalam mencontoh Rasul. Berarti apa? Dia pasti dia pernah lihat. Dia katakan lakukan, kalau tidak pernah dia lihat Rasulullah SAW. Jadi kalau sahabat itu apa kesimpulan ulama selalu? Kalau ada sahabat yang berbuat, apa kata ulama? Nah, mungkin dia berbuat itu kecuali dia lihat Rasulullah. Karena mereka hidup dengan Rasulullah. Apalagi sahabat-sahabat dia masa hari-harinya dengan Rasulullah SAW. Maka apa? Percaya saja, yakin saja bahwa apa yang dibuatnya itu pasti mencontoh Rasulullah SAW. Nah, kemudian di sini dikomentari oleh Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, riwayat ataupun dalam hadis ini, wa naha an yanqusha ahadun alaihi. Rasulullah SAW melarang setiap orang melukis ataupun menulis, mengukir di cincinnya kata Muhammad Rasulullah SAW. Apa kata Hafiz Ibnu Hajar mengomentari hadis ini, riwayat ini, larangan ini? Qala al-Hafiz wa innama naha an yanqusha ahadun ala naqshihi li'anna fihi ismahu wa sifatuhu. Ini kenapa? Apa sebabnya Rasulullah SAW melarang seseorang menulis di atas cincinnya sama persis dengan kata Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena Muhammad itu namanya. Kemudian Rasulullah itu sifatnya. Sifat itu ya. Artinya tugas yang dia emban sebagai Rasulullah. Tidak ada orang kan Rasul selain Rasulullah. Dialah satu-satunya. Nah, maka di situ ya karena itu adalah untuk namanya dan itu sifatnya. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah buat cincin itu liyakhtama bihi. Dia membuat cincin itu untuk menjadi stempel. Kamu gak keperluan orang lain selain dia membuat Muhammad Rasulullah. Karena memang tujuan cincin itu untuk stempel. Fayakunu alamatan takhtassu bihi wa tatamayyazu an ghairihi.
tanda yang khusus untuk Rasulullah, dan yang membedakan dia dari yang lain. Ini cincin Allah atau cincin orang lain. Jadi falau jaza an yanqusa ahadun nadhira naqsihi la fatal maqsud. Kalaulah dibolehkan setiap orang melukis ataupun mengukir di cincinnya Muhammad Rasulullah, maka apa yang kita sebutkan semuanya itu akan tidak terwujud. Artinya tidak ada lagi spesifiknya. Jadi main-main berarti oleh orang-orang nanti. Hal itu untuk kepentingan yang besar, yaitu untuk kepentingan apa yang sekalian stempel ketika beliau menulis surat kepada raja-raja, pembesar-pembesar, tokoh-tokoh dunia. Kemudian juga dia barangkali untuk stempel dokumen-dokumen penting. Di situ harus ada stempel Muhammad Rasulullah SAW. Nah, kemudian dalam hadis ini ada lagi walladzi saqata min mu'aykib fi bi'ri aris. Cincin inilah yang terjatuh dari tangan Mu'aykib di telaga Aris. Siapa Mu'aykib ini? Mu'aykib ini, ibu sekalian, adalah namanya Mu'aykib, dan itu dia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Namanya Mu'aykib bin Abi Fatimah Ad-Dawsi. Ini termasuk orang awal-awal Islam, dan bahkan dia ini hijrah 2 kali. Karena dia hijrah ke Habsyah dan juga hijrah ke Madinah, maka dia disebutlah wahajarul hijratain. Dia sudah pernah hijrah 2 kali hijrah. Kemudian wasyahida Badran, yang dia ikut dalam peperangan Badar. Jadi kalau ada sahabat dan menulis biografinya lalu disebutkan hal-hal seperti ini menunjukkan kemuliaan sahabat itu, dan kalau dalam bahasa apanya manaqib. Manaqib sahabat tersebut. Manaqib itu adalah keistimewaan beliau daripada sahabat yang lain. Berarti beliau ini menyaksikan, apalagi ikut perang Badar. Perang Badar itu adalah perang yang paling sulit dan disebut Yaumul Furqan. Hari yang mana di situ Allah telah membedakan yang hak dan yang batil. Sempat kalah umat Islam di situ habis semua. Sehingga perang Badar itu jumlah orang Quraisy hampir 1000, jumlah sahabat cuma 300. Kekuatannya sangat tidak seimbang, sehingga peperangan yang dihadapi itu sangat sengit. Sahabat-sahabat yang di sana itu memang betul-betul siap mati semua. Oleh karena itu mereka yang ikut perang Badar itu punya kekhususan, keistimewaan. Dulu Umar bin Khattab, ada sahabat-sahabat yang sudah tua, kemudian mereka itu min asmil sabiqin al-awwalin, artinya pertama masuk Islam, kemudian dia hijrah, kemudian dia ikut perang Badar. Itu dia dikasih, kalau bahasa kita apa itu, diberikan oleh Umar penghargaan setiap bulan dari Baitul Mal. Bahasa kita ya jadi pensiun, pensiun, sumpah, artinya sedekah atau afiyah atas jasa mereka, karena mereka itu orang berjasa luar biasa. Maka Allah sendiri memuji-muji itu. Pertama, orang pertama masuk Islam yang disebut dengan as-sabiqun al-awwal. Kemudian mereka yang hijrah, wal muhajirin wal ansar, yaitu mereka yang menampung orang-orang muhajir. Itu dipuji-puji oleh Allah. Mereka itu adalah perempuan.
diberikan oleh Allah tazkiyah rekomendasi mereka. Mereka adalah orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha dengan mereka, mereka pun ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah mu'aikib. Jadi Islamnya dari awal-awal. Wa kana ala khatamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia itu memakai cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia memakai cincin Rasulullah ini satu riwayat. Dia ini kan Maula Utsman namanya. Awalnya dia ini hamba sahaya Utsman. Lalu dimerdekakan dia oleh Utsman. Maka disebutkan dia Maula Utsman. Itu ada kata-kata Maula, kemudian disebutkan kepada siapa? Maula Rasulullah. Banyak ada sahabat An Sauban Maula Rasulullah. Sauban orang yang dimerdekakan oleh Rasul. Berarti dulu dia statusnya hamba sahaya atau budak. Lalu dibeli oleh Rasulullah, kemudian lalu dimerdekakan. Mu'aikib ini dulu juga hamba sahaya budak, lalu dibeli oleh Utsman, lalu dimerdekakan. Kemudian dia dekat dengan Utsman. Maka di sini beliau ini ketika di masa Abu Bakar di zaman Umar menjadi khalifah, beliau ini diberikan jabatan oleh Umar, oleh Abu Bakar menjaga Baitul Mal. Jadi penanggung jawab kas negara. Berbahasa kita lah Menteri Keuangan. Jadi kita sudah jelaskan dalam hadis yang lalu bahwa Utsman itu yang duduk di atas sumur, lalu dikeluarkannya cincin dari jarinya, kemudian dia bermain dengan cincin, jadi jatuhlah cincin itu ke dalam sumur. Hafiz mengomentari, dan cincin itulah yang gugur dari atau jatuh dari mu'aikib. Ini menunjukkan bahwa dia itu jatuh dari tangan Utsman atau dari tangan mu'aikib. Apakah pertentangan mana yang benar ini? Apakah dari tangan Utsman atau dari tangan mu'aikib? Kalau dari riwayat yang pertama itu Utsman, kemudian kok di riwayat ini ada mu'aikib pula, mana yang benar ini? Maka Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sebenarnya ini nisbah sukuti ila Utsman nisbah majaziyah atau bil aks. Jadi sebenarnya menisbatkan jatuhnya cincin daripada Utsman itu sebenarnya bukan nisbat yang hakiki. Sebenarnya cincin itu jatuh dari tangan mu'aikib. Cuman disebut kepada nama Utsman karena Utsman menyerahkan kepada mu'aikib. Lalu dari tangan mu'aikib jatuhlah cincin tadi ke dalam dia. Maka disebut bahwa dia jatuh di tangan Utsman. Maka itu sifatnya majazi dalam bahasa Arab namanya. Jadi bukan hakiki. Jadi wa anna Utsman talabahu min mu'aikib akhatama bihi syai'a wastamarra fi yadihi. Jadi cincin itu sering dikasih oleh Utsman kepada mu'aikib. Kenapa kok ada di tangan mu'aikib? Sebenarnya dipakai Utsman, tapi kayaknya Utsman jarang-jarang dia pakai. Jadi kalau tidak dia pakai, diserahkannya kepada mu'aikib untuk menjaga ya cincin ini. Kalau tiba-tiba ada keperluan untuk stempel, lalu cincin itu diminta dari mu'aikib oleh Utsman. Jadi cincin itu ada di tangan mu'aikib. Oleh karena itu mu'aikib sering memakainya. Utsman cuma
Ibu sekalian, mengambil cincin itu kapan-kapan. Nah ini, inilah sebenarnya yang menjatuhkan itu jatuh di tangan siapa? Maka dari hadis Umar ini bahwa cincin itu jatuh ke telaga itu adalah dari tangan mu'aikib ketika dia bermain kunduk sumur tersebut. Nah, sehingga karena dia bermain atau juga banyak analisa di sana. Mungkin Utsman dengan Mu'aikib ada ketika itu di sumur. Utsman dulu di sini, Utsman di sini. Maka ketika itu ditangankan oleh Utsman dari tangannya diserahkan kepada Mu'aikib. Mu'aikib ambil jatuh dari tangan Mu'aikib cincin itu. Nah ini bagaimana ulama menjelaskan, mempertemukan dua riwayat yang zahirnya bertentangan. Tapi yang jelas bahwa riwayat ini saling mendukung Bapak Ibu sekalian bahwa cincin Rasulullah itu jatuh di sumur itu. Apakah dia dari tangan Mu'aikib atau dari tangan Utsman? Baik, nah ini selesai kita daripada cara memakai cincin, maksudnya matanya ditaruh di mana. Nah ini sebenarnya yang menjadi konsen fokus daripada riwayat ini dipaparkan di sini, yaitu bagaimana cara Rasulullah memakai cincin, yaitu menaruh bahwa mata cincin ditaruhnya di bagian telapak tangannya. Baik, hadis berikutnya. Ini masih hadis yang menjelaskan tentang memakai cincin. An Ja'far bin Muhammad an abihi qala kana al-Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima. Dari Ja'far bin Muhammad, ini yang dikenal dengan Ja'far, yang dikenal dengan Ja'far as-Sadiq. Dia ulama, ya, ulama besar ini dari kalangan tabi'in. Qala Abu Hanifah, ma ra'aitu ahadan afqahu min Ja'far bin Muhammad. Saya, kata Abu Hanifah, tidak pernah melihat manusia yang paling alim, yang paling dalam ilmu fikihnya, pemahaman tentang fikih daripada Ja'far bin Muhammad. Maka Ja'far as-Sadiq ini termasuk ulama mujtahid yang menjadi rujukan banyak ulama-ulama Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Ja'far ini ulama besar, tapi dia ini meriwayatkan ini dari bapaknya, an abihi. Siapa bapaknya? Bapaknya namanya jadi An Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain ibni Ali bin Abi Talib. Jadi Ali bin Abi Talib kan punya anak namanya Husain, namanya Husain, dan dia punya Hasan. Sampai 5 ke atas semua namanya Muhammad.
Ali kan, Ali punya anak Husain. Husain menikah punya anak, kasihnya nama Ali. Jadi Ali bin Husain ibn Ali. Kemudian Ali ini punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak namanya Ja'far. Jadi Ja'far bin Muhammad bin Ali Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka dia ini yang disebut dengan Ja'far As-Shadiq. Sedangkan Muhammad itu namanya Abu Ja'far Al-Baqir. Abu Ja'far Al-Baqir ini juga ulama besar, dikenal. Orang Syiah itu sangat mengagungkan mereka, bahkan imam dalam dia ulama besar. Jadi orang Syiah selalu mengutuskannya, tidak menerima ilmu kecuali dari mereka. Kalau kita, dia ini ulama besar, kita mengambil dari dia. Tapi tidak hanya dia yang menjadi sumber agama, banyak sahabat-sahabat lain. Itu bedanya. Kalau Syiah hanya di sini aja jalurnya. Maka jalur mereka itu mengambil agama cuma dari imam kedua 15. Nah, ini beda Ahlussunnah wal Jamaah. Maka keluar dari itu mereka tidak mau. Ya, menjadi dasar mereka kan. Sinilah ini asalnya mereka. Sahabat Rasulullah itu banyak. Hadis saja. Ini juga tabi'in. Mereka banyak sekali. Mereka orang alim banyak sekali. Jadi Muhammad ini adalah Abu Ja'far Al-Baqir. Dia seorang ulama yang percaya, dia memiliki status thiqah. Kemudian dia ini termasuk yang namanya Abu Ja'far Al-Baqir ini dimasukkan dalam kategori ulama Madinah, ulama ahli Madinah dari kalangan tabi'in. Jadi Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, artinya dari bapaknya Muhammad yaitu Abu Ja'far Al-Baqir, dia berkata. Jadi Abu Ja'far Al-Baqir itu menceritakan bahwa Hasan dan Husain. Siapa Hasan dan Husain ini? Hasan dan Husain ini adalah datuk mereka, kakek mereka. Karena Muhammad bin Ali ibn Husain. Jadi Muhammad ini yang menceritakan bahwa Husain dan Ali dan Hasan kana yatakhattamani fi yasarihima. Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW, mereka berdua pemakai cincin di sebelah kiri. Sekarang kan hadis-hadis yang lalu di sebelah kanan. Tiba dalam hadis ini, maka diceritakan oleh Ja'far bahwa Hasan dan Husain memakai cincin di sebelah kiri. Mana itu? Dan kedua-duanya adalah cucu Rasulullah SAW. Dan kedua-duanya bertemu dengan Rasulullah, bermain-main dengan Rasulullah. Maka sering Rasulullah bermain-main dengan dua cucunya ini. Bahkan Bapak Ibu sekalian, banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan pujian-pujian Rasulullah terhadap dua cucunya ini. Imam Al-Bajuri mengomentari riwayat ini. Apa kata beliau? Qasad al-musannif fi siyaq hadha al-asar fi hadha al-bab ma'a qawli di terjemah at-tanbih ala annahu la yuhtajju bi wa in sahhat riwayatuhu bi anna tilka akthar wa ashar. Imam Al-Bajuri mengomentari kenapa ini kena hadis, ini namanya asar, karena dia terhenti pada Hasan dan
dia hanya kalau dalam bahasa lain lah Rasulullah memakai. Kalau ini sekarang siapa? Hasan dan Husain. Kalau Hasan dan Husain itu berhenti pada sahabat. Kalau berhenti daripada sahabat itu namanya bukan hadis, tapi namanya asar. Jadi Imam Bajuri mengomentari ini asar. Katanya begini. Imam Tirmizi memaparkan asar ini padahal dia itu berlawanan dengan banyak hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memakai cincin pada tangan kanan. Nah, sekarang ada Hasan dan Husain memakai tangan kirinya, maka asar ini tidak bisa dijadikan hujjah. Sekalipun katanya secara sanad sah. Kenapa? Ya karena riwayat-riwayat yang paling banyak dan yang paling masyhur dan malah langsung kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah memakai cincin di sebelah kanan. Imam Al-Mubarakfuri kena bab itu diberi nama judul oleh siapa yang Tirmizi, judulnya itu Bab Takhattum Rasulullah fi yamin. Ini bab adalah menjelaskan Rasulullah memakai cincin di tangan kanan. Judulnya tangan kanan, tapi dimasukkan asar yang menunjukkan di tangan kiri. Kenapa dimasukkan di tangan kiri? Itu dikomentari. Ini dimasukkan oleh Dr. Mindi untuk menunjukkan bahwa ini tidak menjadi hujjah, tidak menjadi pegangan. Abu Bakar ini juga begitu, di seorang ahli hadis juga, yang mana dia mengatakan hal ini dalam Syarah Sunan Tirmizi yang diberi nama oleh beliau Tuhfatul Ahwazi. Jadi dalam buku Tuhfatul Ahwazi, Mubarakfuri mengatakan hadzal asar la yunasibul bab. Asar yang didatangkan oleh Tirmizi ini tidak cocok dengan nama babnya. Memakai cincin sebelah kanan, tapi hadis dan riwayat asar ini di sebelah kiri. Walau zada Tirmizi fi tarjamah al-bab lafzan wal yasar ba'da qawlihi fil yamin la tabaqahu hadzal asar itu. Jadi apa dia? Kan langkah baiknya Imam Tirmizi memberi judul penjelasan ini dengan judul Rasulullah memakai cincin di kanan dan di kiri. Aku masuk. Tapi dia sebut di kanan saja, tapi dia datangkan asal yang menjelaskan di kanan kiri. Ini yang dicoba oleh ulama ketika mensyarah menganalisa kenapa. Maka salah satu komentar dia masukkan ada riwayat tentang sebelah kiri karena itu tidak menjadi hujjah, cuman berubah saja. Walladhi yadhhar buat katanya anna Tirmizi rawahu huna imma liyajma'a ma sahha indahu fil bab wa qad yakunu rajih indahu ahad al-amrayn. Jadi dia berkatakan kenapa yang Tirmizi membawakan asar ini? Ya barangkali dia ingin mengimpulkan seluruh riwayat-riwayat yang sah menurut dia tentang masalah cara Rasulullah berbicara. Dan barangkali menurut Imam Tirmizi yang wajib menurut dia adalah salah satu daripada yang dua. Jadi dia paparkan tapi dia tidak jelaskan. Berarti yang lebih kuat ini yang kiri itu atau yang kanan. Jadi barangkali dia memiliki penilaian sendiri dan pilihan sendiri. Atau Imam Tirmizi mendatangkan Hasan Husain ini memakai tangan kiri, dia ingin menunjukkan kepada kita menjelaskan bahwa masalah memakai cincin ini permasalahannya apa? Artinya bisa memilih. Di karena amra fi zalika wasi', bahwa masalah ini ya
qiyasar lahu aslun sahih itu. Dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa kalau ada orang memiliki cincin di sebelah kiri, ada dasarnya, yaitu Hasan dan Husain. Artinya ada dasar. Kemudian kalau kita ingin melanjutkan penjelasan Hasan Husain tadi, dia memakai cincin sebelah kiri. Hasan Husain cucu Rasulullah, dan dia orang-orang soleh semua, dan orang dipuji oleh Rasulullah SAW. Secara husnuzan, berbaik hati apalagi kepada sahabat. Mereka sahabat dan sudah direkomendasi oleh Allah radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Dia tidak mungkin dia berbuat itu kecuali ada dasarnya dari Rasulullah. Artinya apa? Bahwa yang dibuat oleh Hasan Husain itu tak mungkin dia melakukan itu kecuali karena ada sunnah. Berarti ini sahih, ini sahih. Apalagi dikuatkan oleh hadis yang lain. Apa itu hadis yang lain dalam Sahih Muslim? Yang mana hadis itu hadis yang sahih dari Anas bin Malik. Dia Anas bin Malik ini ada dua riwayat yang dia riwayatkan sendiri. Awal hadis yang diriwayatkan tentang ini adalah Rasulullah pakai cincin sebelah kanan. Tapi ada dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, Imam Tirmidzi yang meriwayatkan tapi Sahih Muslim. Jadi Anas bin Malik dia berkata, "Kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi wa asyara ila al-khinsir min yadihi al-yusra." Ini Anas. Pertama dia mengatakan Rasulullah memakai cincin sebelah kanan. Kemudian pernah pula Anas sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, karena khatamun Nabi, kata Anas, dulu cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia pakai di sini katanya. Di sini sambil menunjuk kepada jari kelingking sebelah kiri. Sini. Itu ada sendiri. Wa asyara ila al-khinsir min yadihi al-yusra. Jadi dulu Rasulullah SAW pakai cincin di sini. Tapi dia tidak sebut sebelah kiri, tapi sambil menunjuk. Jadi tunjuknya adalah jari kelingking sebelah kiri. Di sini juga ada sahih. Sekarang sebelah kanan juga sahih, sebelah kiri juga sahih. Itulah yang membuat Imam Nawawi menyimpulkan bahwa sepakat ulama mengatakan bahwa boleh memakai cincin mau sebelah kiri atau sebelah kanan. Kenapa? Karena kedua-duanya diriwayatkan dari Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Maka apa? Dalam riwayat lain juga Anas bin Malik mengatakan, "Anni anzuru ila bayadi khatamin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi isba'ihil yusra." Saya juga pernah melihat putih mengkilatnya cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam di jarinya sebelah kiri. Ini riwayat lain dari riwayat ini ada di dalam Sunan Nasa'i. Maka Ibnu Qayyim mengomentari hal ini, apa dikatakannya? Kenapa riwayat ini dari riwayat Sahih sini, Sahih begini? Ibnu Qayyim mengatakan, "Waqtalafa al-ahadits hal kana fi yumnahu aw yusrahu wa kulluha sahihatus sanad." Apa kata Ibnu Qayyim? Maka dalam masalah ini bermacam-macam hadis dalam masalah ini. Ada hadis yang menjelaskan sebelah kanan, ada hadis yang menjelaskan sebelah kiri. Semua hadis itu adalah sahih. Insyaallah kita sambung penjelasan ini nanti bagaimana analisa ulama untuk menyatukan dua riwayat ini. Tapi yang jelas sudah ada hadis yang sahih sebelah kanan, ada sahih sebelah kiri. Maka kesimpulan Imam Nawawi di awal kita baca kedua-duanya tak masalah. Cuma mereka berbeda
Syafi'i kembali lebih afdal mana? Sebelah kanan. Malik sebelah kiri. Kalau siapa yang pakai sebelah kiri berarti mazhabnya Maliki. Berarti kalau dia pakai cincin sebelah kanan atau masih bertahan dalam mazhab. Jadi kita bisa melihat mazhab orang cara memakai saya kira mungkin kita dapat ketahui kita bersama insyaAllah kajian ini pada Jumat akan datang. Wassalamualaikum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.